prosesnya ini oksigen ini kita pakai kompresor. Kompresor itu untuk ngambil udara di sekitar sini, Pak. Iya. Itu udaranya kita tekan masuk lewat airbag. Jadi airbag ini ke filter, pre-filter kita sebutnya ini. Pre-filter air dryer. Air dryer ini untuk mengeringkan udaranya, Pak. Iya. Dari sini kan basah ketika bertekanan, di sini kita keringkan, suhunya kita turunkan, lalu masuk ke after filter. Ada dua lagi after filter di luar situ. Ya, untuk after filter. Ya. Lalu ada arang. Setelah dari arang baru kita masuk ke ini, Pak, PSA-nya, Pak. PSA ini yang memisahkan nitrogen, oksigen dan gas lain. Jadi dia seperti katalis tapi hanya oksigen yang bisa lewat sini. Lebihnya terperangkap di bawah. Pembuangannya kita buang ke atas ke belakang. Setelah itu produk jadinya oksigennya dialirkan ke sini, Pak. Nah, oksigen storage, oksigen tank. Sebelum nantinya produknya bisa kita pakai untuk pengisian ke botol. Kapasitas pengisian tabung ini berapa bar ini? Segini. Kalau Isi full itu. Isi full ini, dia isi full ini nggak akan bisa menuhin satu tabung, Pak. Gitu ya? Ya, dia harus tetap nyala terus karena konversinya berbeda, Pak. Di sini kan 4 bar, sedangkan di sini kan 150 bar. Kapasitasnya juga di sini adalah 6.000 liter. Ya, di sini hanya sekitar kalau kita lihat ini 300 begini, 300 atau 600 liter ini. 600 liter mungkin ini. Seperti itu, Pak. Jadi untuk mengisi satu tabung ini mesin tetap harus running. Running terus ya. Ini 150 ya. 150 liter ya. Bar ya. Bar ya. Iya, 6.000 liter ini. 6.000 liter. 6.000 liter. Ada tulisannya angkanya nggak nih yang menandakan? Iya. Jadi ini, Pak. Ini kan 40,2 liter, Pak. 40,2 liter kita kali pressure workingnya 150. Hasilnya adalah 6.000. 6.000. Iya, di sini nggak ditulis. Dia hanya tulis literannya ini aja. Iya. Makanya kan ini disebutnya 6 meter kubik kan? Karena dia kapasitasnya 6.000 liter. Gitu. Kurang lebih 2,5 jam ya untuk 2,5 jam pengisian 5 tabung ini ya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ya, itu 2,5 jam. Terus untuk maintenance-nya apa nih, Pak? Harian yang paling umum itu, Pak, ya. kalau sering digunakan pasti sebenarnya sih kebersihan ini aja sih sekitar kompresor, jangan ada plastik karena plastik itu bisa masuk ke intake-nya. Kalau gitu plastik ringan yang kayak mungkin rokok bungkusnya, yang plastik kan sangat ringan tuh, itu bisa masuk ke intake-nya ya. Yang mana, Pak? Contohnya? Contohnya misalnya plastik kecil aja gitu, Pak, kayak bungkus rokok atau apa, kan ada plastiknya ringan sekali tuh, atau plastik kresek. Oh gitu ya, masuk ke dalam gitu ya? Bisa masuk dia. Jadi ini nanti kita tutup. Berarti tutup itu ya? Ya, ini kita tutup. Tapi karena di sini ada intake-nya kan. Iya. Takutnya dia masuk ngehalangin flow aja sih. Nggak akan masuk ke mesin karena ada filternya. Gitu ya. Cuma kalau filternya ketutup kan dia suaranya nanti mendengung. Iya. Terus oli Pak? Oli nanti perlu diisi nggak? Apa pas waktu kunjungan aja? Kunjungan pemeliharaan? Oli selama dia dalam masa running hour-nya nggak turun, ataupun turunnya itu masih masuk normal gitu ya, karena ini pasti ada carry over-nya. Carry over tuh ada oli yang keluar sedikit-sedikit karena proses. Itu nggak perlu ditambah, kita hanya perlu nanti maintenance ketika running hour-nya tercapai. Iya. Misalnya kemarin kita masuk kemarin 500, berarti ini nanti di 1.500 jam baru kita maintenance lagi. Kalau untuk ini juga sama, nanti ini ngikutin ini. Gitu ya. Ketika dicek masih bagus, ini juga masih bagus, kita tinggal bersihin aja, kan ini mirip AC aja sebenarnya, Pak. Iya. Sama freonnya masih ada, ini kondensornya nggak ada yang bocor, ini pasti aman. Sama kompresor yang masih sudah Pak. Kalau ini sebenarnya yang seperti ini nggak ada umurnya sih, Pak. Ya, kalau valve ini nggak ada umurnya.
Kalau memang rusak baru kita ganti. Gitu ya. Ya. Lalu ini juga nanti ada running hour-nya karena ini dia bergerak semua. Itu ada running hour-nya kalau nggak salah di 2000 atau 2500 kita harus ganti ring pistonnya. Yang mana? Ini unit ini. Ini tanpa oli ya? Ya, ini oilless. Oilless ya. Ya. Nanti kalau nggak salah itu 2000 atau 2500, saya belum lihat itunya. Ini di dalam sini ada piston, ada 4. Ini 2, yang kecil, ada 2 lagi yang besar. Nah, itu kita ganti. Untuk mengetahui sudah 2000 rpm lewat mana? Ini dari sini, Pak. Nah, di sini ada display. Ini kalau listrik nyala, ini akan menunjukkan berapa jam dia runningnya. Ada di sini, Pak. Tadi masih berapa? Belum mana ya? Tadi itu 300-an, kalau apa 600 gitu. Ya, 625,4 ya. Iya. Berarti masih lama ya? Masih lama, Pak. Kan sampai 2000 kan? 1.500 atau 2.000 gitu. Nanti saya lihat datanya dulu. Oh iya. Ada di tim maintenance datanya. Iya, gitu. Untuk melihat running hour. Iya. Apalagi Mas Ribut? Paling selebihnya itu aja sih, Pak. Iya. Yang penting harus ada kunci di sini. Kunci Inggris ya? Ya minimal itu kunci Inggris 1 untuk buka tutup ini. Itu aja sih, Pak. Sebenarnya paling kan kalau cuma kebersihan, yang penting sampah-sampah yang kalau debu-debu kan memang susah lah. Ini daerah sini pasti berdebu, keluar masuk tabung juga pasti berdebu. Iya. Mungkin sampah-sampah plastik yang kecil-kecil itu kalau bisa ya ini sih. Ya intinya jaga kebersihan ruangan ya untuk oksigen generator ya. Iya betul. Untuk menjaga mesin supaya optimal. Betul. Sisanya nggak ada lagi sih. Iya. Nah, ini selanjutnya kalau misalkan kita ada trouble atau mau koordinasi bisa menghubungi Mas Ribut bisa ya? Iya, kalau untuk oksigen generator bisa langsung ke saya. Gitu ya? Iya. Nanti kalau problemnya bisa kita selesaikan dengan lewat video call atau chat. Iya. Bisa lewat itu. Kalau memang itu kan harus datang ke sini, nanti bisa saya laporin langsung. Iya. Harus datang ke sini. Iya. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Mas Ribut ya sudah menjelaskan untuk uji fungsi dan penggunaan oksigen generatornya ini. Siap. Semoga berfungsi dengan baik ya Mas ya. Amin. Iya. Ini.